Mengapa sih kita perlu untuk muhasabah diri? Pertanyaan tadi mungkin banyak menghampiri benak seorang muslim. Ada di antara mereka yang memilih untuk menyibukkan diri dengan urusan dunianya tanpa memikirkan apa yang akan menjadi bekalnya di akhirat. Ada pula yang beribadah sebagaimana apa yang Allah perintahkan, tetapi ibadahnya hanya sebagai rutinitas saja. Mereka sholat 5 waktu setiap harinya, berpuasa dan mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Akan tetapi, semua itu tidak berdampak pada akhlak dan pribadinya. Maksiat pun terkadang masih dilakukan. Motivasi untuk memperbaiki amalan-amalan yang ada tak kunjung hadir. Penyebabnya satu, karena melupakan muhasabah diri sehingga orang-orang seperti ini sudah merasa cukup dengan amalan yang telah dilakukan. Disinilah pentingnya muhasabah. Muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantikannya dengan amalan yang soleh. Kita yakin bahwa diri kita semua penuh kekurangan. Entah masih terus-menerus dalam bermaksiat, kurang dalam ketaatan, bahkan kadang bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk muhasabah diri lewat firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Inilah yang menjadi dalil agar kita bisa mengoreksi diri atau muhasabah. Jika tergelincir dalam kesalahan, maka kita koreksi dan segera bertaubat lalu berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan pada maksiat. Lalu, apa saja manfaat muhasabah? Yuk kita bahas bersama. Manfaat muhasabah yang pertama, meringankan hisab pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Rabb-mu dan tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah." Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, mukmin itu yang rajin menghisap dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang-orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri ataupun enggan mengoreksi diri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Kemudian manfaat yang kedua ialah terus bisa berada dalam petunjuk, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk jika ia pandai mengoreksi amalan-amalan yang terakhir ia lakukan. Manfaat yang ketiga ialah mengobati hati yang sakit, karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan muhasabah diri. Manfaat yang keempat ialah selalu menganggap diri penuh kekurangan dalam ibadah dan tidak tertipu dengan apa yang telah dilakukan. Manfaat kelima, membuat diri tidak takabur atau sombong. Coba kita lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah ketika ia berkata, "Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku." Manfaat keenam, seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik, bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya.
Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Ia menyibukkan diri dengan belajar atau membaca. Maka, siapapun hendaklah bermuhasabah diri, baik orang yang jahil maupun orang yang berilmu, karena manfaat besar seperti yang sudah kita bahas tadi. Lantas, bagaimana cara muhasabah diri? Pertama, mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Apakah punya kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu hal yang paling pokok dalam agama ini dibanding dengan meninggalkan yang haram. Kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram. Apakah masih dilakukan atau tidak? Contoh, jika masih berinteraksi dengan riba, maka ia berusaha melepas diri darinya. Jika memang pernah mengambil hak orang lain, maka harusnya dikembalikan. Kalau pernah menggibah orang lain, maka meminta maaf dan mendoakan orang tersebut dengan doa yang terbaik. Dalam perkara lainnya yang sudah jelas hukum keharamannya, maka harusnya ditinggalkan, seperti minum minuman keras dan berzina. Maka diperintahkan untuk bertaubat, menyesal, dan bertekad tidak mau mengulangi dosa itu kembali. Ditambah lagi dengan memperbanyak amalan kebaikan yang dapat menghapus kejelekan. Ketiga, mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Misalnya, kita terlalu sibuk dengan perbuatan yang sia-sia. Keempat, mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Apa yang telah dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, dan lisan. Cara mengoreksinya adalah dengan menyibukkan anggota badan tadi dalam melakukan ketaatan. Dan yang kelima, mengoreksi diri dalam niat, yaitu bagaimana niat kita dalam beramal, apakah lillah ataukah liwairillah, niat ikhlas karena Allah atau tidak. Karena niat itu biasa berubah, dan karena hati itu sering terombang-ambing. Semoga pembahasan tentang muhasabah ini bisa memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin.